Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Mahmud Septogani. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang language planning dengan subtopik 1 linguistic problem as social problem, dan yang kedua national language dan official language. Sebelum masuk pada topik pembicaraan, saya akan menjelaskan sedikit terkait apa sih language planning itu. Jadi language planning ini adalah istilah perencanaan bahasa yang digunakan. Perencanaan bahasa ini mengacu pada tindakan yang diambil oleh lembaga resmi seperti pemerintah dan parlemen. Nah, di dalam penggunaan bahasa ini biasanya sering terjadi masalah-masalah sosial dalam berbahasa. Ini terjadi karena bahasa dan sosial ini saling berkaitan, karena pada umumnya kita menggunakan bahasa untuk berinteraksi dengan orang lain. Nah, berikut ada 7 dimensi yang dibicarakan dalam permasalahan sosiolinguistik. Yang pertama, identitas sosial dari penutur, identitas sosial dari pendengar, lingkungan sosial tempat peristiwa tutur terjadi, analisis sinkronik dan diakronik dari dialek sosial, penilaian sosial yang berbeda oleh penutur dan perilaku bentuk ujaran, tingkat variasi dan ragam linguistik, serta penerapan dari penelitian sosiolinguistik. Jadi begini, ketika ada dua orang atau lebih terlibat dalam suatu komunikasi, identitas dari penutur dan pembicara ini harus sama atau setidaknya ketika berbicara menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh keduanya. Karena kalau tidak, maka akan terjadi kesalahpahaman, bahkan kebingungan. Contoh, ketika penutur identitasnya dari Bola Almondo, sedangkan identitas pendengar itu dari Gorontalo, maka si pembicara ini harus menggunakan bahasa yang bisa dimengerti oleh keduanya. Coba bayangkan ketika pembicara menggunakan bahasa Mongondo dalam berbicara. Bukankah si pendengar akan merasa kebingungan? Nah, berbeda lagi konteksnya ketika identitas penutur dan pendengar itu sama, maka komunikasi akan berjalan dengan baik-baik saja. Kemudian lingkungan tempat tutur terjadi ini juga perlu diperhatikan. Misalnya ketika kita berada di masjid, maka ucapan bahasa atau tutur kata yang harus kita gunakan adalah tutur kata yang baik. Jangan menggunakan tutur kata yang kotor atau kasar, karena itu akan membuat masalah bagi kita. Kita akan terkesan orang yang tidak beretika, kasar, dan tidak sopan. Kemudian penggunaan istilah dialek dan bahasa dalam masyarakat umum memang seringkali masih bersifat ambigu. Secara linguistik, jika masyarakat tutur masih saling mengerti, maka alat komunikasinya adalah dua dialek dari bahasa yang sama. Namun, secara politis, meskipun dua masyarakat tutur bisa saling mengerti karena kedua alat komunikasi verbalnya mempunyai kesamaan sistem dan subsistem, keduanya dianggap sebagai dua bahasa yang berbeda. Contohnya bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, yang secara linguistik adalah sebuah bahasa, namun secara politis dianggap sebagai dua bahasa yang berbeda. Nah, kemudian ada beberapa hal yang dapat menyebabkan adanya variasi dialek atau bahasa, yaitu keadaan sosial ekonomi, perbedaan pekerjaan,
profesi jabatan. Pembedaan kelompok masyarakat berdasarkan status ekonomi ini tidak sama dengan pembedaan berdasarkan tingkat kebangsawanan. Sebab di zaman sekarang ini pemerolehan status sosial ekonomi yang tinggi tidak lagi identik dengan status kebangsawanan. Bisa saja orang yang tidak memiliki status sosial ekonomi, bisa saja orang yang berdasarkan keturunan memiliki status kebangsawanan yang tinggi tetapi tidak memiliki status sosial ekonomi yang tinggi. Sebaliknya, tidak sedikit yang tidak berketurunan bangsawan tetapi memiliki status sosial ekonomi yang tinggi. Kemudian di slide berikut ada bahasa nasional. Bahasa nasional adalah sumber atau tanda identitas suatu bangsa atau negara. Bahasa nasional mendapat statusnya karena dituturkan oleh mayoritas penduduk sebagai bahasa pertama. Nah, bahasa nasional ini adalah bahasa dengan unit politik, budaya, dan sosial yang terhubung di dalamnya. Bahasa nasional ini sering digunakan untuk mempersatukan bangsa. Contohnya bahasa Jepang di Jepang, Prancis di Prancis, dan bahkan bahasa Inggris di Inggris Raya. Next, ada bahasa resmi. Bahasa resmi adalah bahasa yang diberikan status hukum khusus di negara-negara bagian atau yurisdiksi lain. Biasanya bahasa resmi ini akan menjadi bahasa yang digunakan di pengadilan, parlemen, dan administrasi negara. Meskipun sebagian besar negara memiliki satu bahasa resmi, suatu negara juga bisa memiliki lebih dari satu bahasa resmi karena alasan sejarah, politik, dan bahasa. Misalnya di India ada 22 bahasa resmi. Setiap negara bagian dan wilayah persatuan mengadopsi. Dan yang terakhir ada perbedaan bahasa nasional dan bahasa resmi. Yang pertama, bahasa nasional ini mendefinisikan orang-orang dari bangsa, budaya, dan sejarah, sedangkan bahasa resmi mendefinisikan keberadaan legislasi dan kedaulatan bangsa. Kemudian yang kedua, bahasa nasional secara default menjadi bahasa resmi, sedangkan bahasa resmi harus disetujui terlebih dahulu secara hukum untuk menjadi bahasa nasional. Kemudian bahasa nasional ini digunakan sebagai komunikasi umum, digunakan sebagai komunikasi sehari-hari karena dituturkan langsung oleh penduduk sebagai bahasa pertama mereka, sedangkan bahasa resmi digunakan untuk komunikasi resmi saja, seperti di dalam pengadilan dan parlemen. Kemudian bahasa nasional manifestasinya adalah sosial budaya karena erat kaitannya dengan penduduk, dan sedangkan manifestasi bahasa resmi itu adalah geografis politik karena digunakan di dalam sebuah parlemen atau administrasi negara. Kemudian bahasa nasional memiliki nasionalisme sebagai fungsi hati, sedangkan bahasa resmi memiliki bangsa sebagai fungsi inti. Dan yang terakhir, bahasa nasional fungsinya terutama simbolis, sedangkan bahasa resmi fungsi utamanya utilitarian. Sekian presentasi saya pada kali ini. Apabila ada salah dan kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.